Makasih Anda masih bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali melanjutkan perbincangan. Saya ke Pak Ikrar dulu biar Mas Adian dengan Mas Didinya adem-adem ya. Baik, Pak Ikrar, jelang pelantikan kemudian juga banyak isu yang mengemuka bahwa bisa jadi kemudian pelantikan ini dijegal oleh sejumlah pihak. Mungkin akan mengarah ke salah satu pihak begitu. Tapi menurut Anda sendiri, kalaupun juga misalnya ada langkah politik untuk menjegal khususnya dalam jelang pelantikan nanti, apalagi kita tahu bahwa rapat paripurna sendiri, kalaupun misalnya mayoritas yang hadir pun tidak datang begitu, apakah kemudian pelantikan bisa tetap dilangsungkan atau seperti apa? Jadi gini ya, DPR itu kan juga masih menjadi bagian dari sorotan masyarakat, ya. Termasuk juga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini akan mengalami satu test case yang sangat besar, ya, dengan kasus apa namanya itu persoalan pemilu presiden ini, ya. Dan kemudian teman-teman di DPR juga saya pikir tidak akan gegabah untuk kemudian membuat pansus ya mengenai Pilpres. Kenapa demikian? Ketua DKPP sendiri ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimli Asidiki, dalam wawancara dengan Berita Satu saya tonton kemarin sore, itu jelas-jelas mengatakan Pilpres ini jauh lebih baik dibandingkan Pileg. Benar Mas Didi ya? Kalau sudah demikian dan kemudian teman-teman yang kebetulan di koalisi apa namanya itu Indonesia Merah Putih itu ya, Indonesia Bangkit itu ya, itu kemudian mau menjegal melalui pansus DPR, itu akan diketawain orang. Kenapa diketawain orang? Nah, kenapa lo sendiri menerima kasus Pileg yang amburadul? Tapi kenapa pemilu presiden yang jauh lebih baik lo persoalkan, kan? Itu satu ya. Kedua ya, kalau tadi Anda katakan bahwa akan terjadi penjegalan di 20 Oktober, itu juga buat saya nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Anda harus ingat ya, 90% termasuk Mas Didi ya, yang ikut maju kembali menjadi calon anggota presiden, calon anggota DPR ya, itu incumbent itu berapa persen yang masuk? Berapa persen? Mungkin setengahnya kali ya. Setengahnya kali cuma ya. 50%. Kalau Demokrat 50%. Ya 20%. Berarti orang-orang yang berteriak mengenai pansus itu juga mungkin sebagian juga akan tidak ada lagi di Sudah tidak ada lagi, oke, baik. Nah kemudian buat apa? Buat apa kita kemudian menjegal dengan dalam suatu persoalan politik ini sementara pemerintahan baru aja belum berjalan. Ya, ini yang juga akan dipertanyakan orang. Bagaimana kita kemudian mau membangun negeri ini ya ke masa depan kalau kemudian persoalan balas dendam politik sebagai akibat dari kekalahan di Pilpres itu kemudian menjadi besar. Ya. Loh kan justru itu intinya sebenarnya. Nah justru itu ya. Jadi kalau saya menanggapi misalnya tadi apa namanya itu Bung Didi dan Bung siapa nih Adrian ya mengenai hubungan yang tidak begitu mesra antara Megawati dengan apa namanya itu Susilo Bambang Yudhoyono. Mudah-mudahan tahun ini tidak akan seperti itu lagi ya. Kenapa demikian? Karena buat saya semuanya udah feel relief lah ya. Itu kenapa demikian? Karena toh akhirnya PDIP ya calonnya itu Jokowi JK akhirnya bisa memenangi pemilu presiden ya. Jadi bukan mustahil nanti tanggal 16 Agustus mudah-mudahan Megawati juga akan datang dalam acara kenegaraan ya, pidato kenegaraan SBY ya. Dan kemudian pada 17 Agustus mudah-mudahan juga semuanya datang dan itu awal dari sebuah rekonsiliasi politik yang amat manis yang akan dilihat oleh seluruh bangsa Indonesia ya. Amin. Baik. Jadi saya melihatnya seperti itu. Jadi DPRD DKI juga saya pikir akan tidak melakukan itu ya karena kenapa tanggal 23 Juli kemarin ketika Jokowi masuk kantor kembali sebagai gubernur, itu kan yang memberikan salam selamat itu bukan juga yang berasal dari partai pendukung, tapi juga yang berasal dari partai lain juga memberikan selamat ya, termasuk juga ketua DPRD-nya, wakil ketua DPRD-nya. Iya, baik. Saya ke Mas Didi kembali, Pak Ikrar. Lantas bagaimana dengan sikap Demokrat sendiri? Apakah akan tetap ikut dalam pusaran Gerindra dan sejumlah partai lainnya kemudian dalam pembentukan pansus? Khususnya untuk memboikot pelantikan Jokowi JK nanti. Pertama-tama tadi saya tanggapi sedikit bahwa Bung Adrian itu agak keliru menilai SBY seorang yang sangat tulus ya, karena sangat menjaga tulusan. Mudah-mudahan Bung Adrian ini melihatlah, karena Pak Jokowi sendiri menyambut dengan baik
Banyak kawan-kawan PDI pun menyambut dengan baik ya, di senior PDIP di DPR. Mudah-mudahan Bung Ardian berubah juga gitu ya. Ini ketulusan ini inilah demi bangsa ke depan malah saling menjaga dan menghormati lah. Nah, mengenai apa tadi pansus ya? Demokrat sendiri akan ikut dalam arus atau pusaran pansus ini, yang pasti khususnya untuk sikap menjegal Demokrat pelantikan menghargai pemenang ya, siapapun yang menang dari awal kan Pak SBY mengontak langsung Pak Jokowi ya. Jadi menghargai proses konstitusi, menghargai pemilu ini. Ya tentu kalau manakala ada cara-cara Pak Prabowo kita harus hargai juga. Manakala menemukan adanya hal-hal yang diyakini ada kekeliruan, tentu yang penting sarananya melalui Mahkamah Konstitusi ya. Artinya nanti Demokrat akan tetap ikut juga. Kita menghargai proses yang ada. Kalau mengenai pansus kami tentu melihat dulu ya. Kalau tujuannya menggagalkan pemilu, saya pikir janganlah ya, menggagalkan pemilu yang sudah berlangsung. Tapi kalau perbaikan-perbaikan ke depan memang harus ada perbaikan. Kalau gugatan ke MK sendiri bagaimana? Kita tentu sebagai anak bangsa, bukan Demokrat saja, semua harus mendukung ini. Tentu harus didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang memadai. Karena 2009 pun kami dibawa ke MK juga kan oleh baik PDI, oleh Ibu Mega maupun Prabowo, lalu Pak Yusuf Kalla, dan hal yang biasa-biasa saja. Dan keputusan dari Mahkamah Konstitusi pada saat itu kita hormati bersama-sama. Begitu, itu nggak hal-hal yang biasa, yang pasti apa yang menjadi sikap Pak SBY ini ya saya pikir kenegarawanan beliau untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan ini sangat saya pikir sangat baik. Tinggal kita semua saling menahan diri lah, saling bisa memaklumi yang terbaik ini bagaimana. Seorang Pak Jokowi saja sangat sangat low profile menyikapi ini. Semoga seluruh anak bangsa sama juga ya di seluruhnya lah. Gitu baik Mas Didi, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Begitupun Mas Ardian dan juga Pak Ikrar, tetaplah bersama kami di Prime Time.